Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih. Tegakkan kebenaran. Satyam Eva Jayate. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini ada berita ngeri-ngeri sedap ya, yaitu mulai di-spill, dibocorkan, dipublikkan video pengakuan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang sekarang ditahan KPK karena kasus Harun Masiku. Persoalannya adalah apakah ini video yang dikatakan itu? Video yang disimpan oleh Koni Bakri salah satunya. Ya, karena video ini menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya seperti kemarin, saya mau mengajak dulu berniaga ya. Jadi saudara sekalian yang tertarik untuk umroh bareng saya, silakan hubungi saudara Latifah Zahra ya di nomor handphone yang tertera. Nanti di description-nya ada juga ya di bawahnya ya. Jadi silakan saudara sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Saya akan membahas mengenai satu video Hasto keluar. Mungkin sobat era sekalian itu sudah membaca ya, sudah melihat videonya ya. Dan di video tersebut gamblang sekali Hasto menyebut ada titipan, ada perintah dari Presiden Jokowi terhadap revisi Undang-Undang KPK. Jadi kalau kita baca berita ya, misalnya kompas.com berita tanggal 13 Februari 2020, kan itu bulan Desember ya, ininya disetujuinya. Oh enggak deng, akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi jilid 2 sekitar Oktober barangkali ya. Coba kita baca di sini. Presiden Joko Widodo menegaskan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai sejumlah pihak justru melemahkan KPK merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal itu disampaikan Jokowi dalam wawancara kepada BBC Indonesia saat ditanya mengenai sikap Presiden Jokowi yang tidak menghentikan DPR dalam mengesahkan revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial. Saya kira itu inisiatif dari DPR, itu inisiatif dari parlemen. 9 fraksi yang ada di parlemen semuanya setuju. Harus dilihat politiknya, jangan hanya dilihat yang berkait dengan korupsinya, kata Jokowi.
Luar biasa. Bagaimana pemberantasan korupsi kita mau berhasil ya? Kalau kemudian presidennya lebih mendahulukan hal politiknya dibandingkan korupsinya. Dan ini sendiri kelihatan dia bohong. Karena kalau memang cerita Hasto itu bisa dipertanggungjawabkan, memang secara formal inisiatif itu dari DPR karena Jokowi tidak mau ketahuan, ya kan? Tetapi itu atas perintah. Dan saya juga mendapatkan konfirmasi pada waktu itu dari ketua balik. Saya nggak sebut namanya ya. Cari sendiri. Nggak dibahas itu. Yang namanya RUU Undang-Undang KPK itu ketika saya bertemu di satu stasiun televisi. Nggak dibahas katanya. Jadi Sobat Era sekalian, barang-barang seperti itu seperti cuci gudang ketika menjelang berakhirnya kepengurusan DPR. Dan ada uang pesangonnya. Dan itu sudah jadi rahasia umum juga. Coba lihat ya soal haji. Ada nggak ditindaklanjuti yang terkait dengan misalnya Menteri Agama Yakut ya, di mana ada kecurigaan yang luar biasa soal dana haji yang kemudian nggak tahu mengalir kemana yang bisa terkumpul triliunan dari haji Froda ya, haji khusus yang di mana ada tambahan kuota kalau tidak salah sampai 20.000 atau berapa ya, atau 40.000. Jadi sahabat Era sekalian, kita akan lihat ya, karena tidak benar berarti. Dan memang make sense kalau seandainya Jokowi berkepentingan terhadap pelemahan KPK atau menaruh KPK di bawah kontrol atau ketiak kekuasaannya. Karena dia sudah mulai menaruh Gibran, menaruh Kaisang, menaruh Bobi Nasution sang menantu sebagai pemain-pemain bisnis. Dengan segala kecurigaan publik bahwa mereka menyalahgunakan jabatan ayahnya. Mulai dari Kaisang yang menggunakan private jet, Gibran yang ya kita tahulah ya, selain wali kota tiba-tiba dia menjadi wakil presiden. Kemudian Bobi Nasution, ada isu Blok Medan, ekspor nikel dan lain sebagainya. Dan kalau memang benar Jokowi dalang dari pelemahan KPK, maka dia sudah melakukan abuse of power. Memang abuse of power ini kontrolnya kontrol politik dari DPR. Dan celakanya DPR zaman itu semuanya dikontrol oleh yang namanya Presiden Jokowi. Dan kalau soal persetujuan tidak ada yang tidak setuju, 9 fraksi katanya setuju. Ya kita patut curiga karena yang dilemahkan KPK, di mana KPK justru musuhnya DPR. Ada yang mengeluh, kami ini yang mengegolkan KPK kok tapi mereka nangkapin kita. Lah, kalau Anda tidak korupsi ya nggak ada masalah. Orang yang takut dengan KPK itu karena Anda korupsi, tapi KPK zaman dulu ketika belum dilemahkan. Kalau KPK sekarang ya KPK yang kelihatannya lihat kiri kanan, tunggu perintah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi silakan sobat Era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Jadi ini perkara yang serius, satu bukti untuk mengadili Jokowi. Jokowi melemahkan KPK untuk memberi jalan bagi putra dan menantunya. Jalan apa? Iya jalan fundraising dan lain sebagainya. Ingat pada waktu itu mereka mau menjadi wali kota. Dan kalau kita lihat Muslim Arbi misalnya, setoran ke Jokowi juga. Tidak hanya kepada perusahaan-perusahaan anaknya.
Atau tidak hanya kegiatan-kegiatan yang diduga ilegal yang dilakukan oleh menantunya misalnya. Jadi saudara sekalian, ini hal yang serius untuk ditindaklanjuti. Jadi pemerintahan Prabowo yang mengatakan terima kasih kita menang karena dukungan presiden ke-7. Waduh, itu benar-benar menyakiti dua elemen. Satu rakyat dan satunya penegakan hukum yang anti korupsi. Sahabat era sekalian, kita lihat ya bagaimana videonya. Di dalam video tersebut yang barangkali kawan-kawan sudah baca juga, sahabat era sekalian sudah tonton ya. Hasto menyebut soal perintah Jokowi untuk revisi Undang-Undang KPK ketika dia ditemui seorang menteri utusan Presiden Jokowi. Saya menduga menteri itu masih bercokol di Istana Prabowo. Barangkali ya P, kebetulan menteri Istana P semua ya. Pokoknya Mr. P lah ya. Mr. P yang biasanya memang ditugaskan Jokowi untuk menemui orang-orang terkait dengan operasi politik atau jabatan-jabatan dan lain sebagainya. Dan butuh uang $3 juta katanya. Buat apa? No freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Itu yang harus paham. Dan kalau itu terjadi, berarti sudah ada suap menyuap di situ. Maka pelaku suapnya harus diadili, ya, baik sumber uangnya, providernya, messengernya, maupun penerimanya. Itu kalau kita berada negeri di atas awan. Di mana penegak hukumnya independen. Itulah alasan kenapa penegak hukum dilemahkan. Tidak ada lagi penegak hukum yang independen seperti KPK. Karena tadi rezim takut kalau kemudian mereka kemudian dicokok satu demi satu karena melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, menghalalkan segala cara untuk memenuhi hasrat berkuasanya. Jadi saudara sekalian, satu video sudah di-spill, akankah ada video lainnya? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, kita mau baca apa komentar sobat era sekalian sebelum nanti kita putar video Hasto Kristianto tersebut, ya, yang lamanya durasinya 5 menit lebih. Oke, siap perubahan. Semoga yang salah cepat diselesaikan. Keren, cerdas, bermutu, edukatif dan aktual. Insya Allah. Ini adalah kasus kotak labirin. KPK kebanyakan skip kasus korupsi, nambah kasus baru lah, nggak fokus. Kemudian mending hapus aja sekalian KPK kalau ternyata dijadikan alat politisasi. Bayar. Sobat era sekalian, kita dengarkan apa yang disampaikan Hasto Kristianto ya. Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya, yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Oke sobat era sekalian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya,
Saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Maksud saya bertanya kepada Presiden Jokowi adalah untuk mengingatkan bahwa beliau sudah presiden. Buat apa kemudian anak-anaknya harus menjadi wali kota dan itu mengandung suatu risiko-risiko politik mengingat presiden juga berhadapan dengan begitu banyak pihak-pihak yang selalu mencoba berhadapan dengan Bapak Presiden. Tetapi beberapa saat kemudian saya menerima salah seorang menteri dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Saat itu dijelaskan berbagai pasal-pasal penting, misalnya bahwa pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Kemudian ada beberapa pasal-pasal yang tidak memungkinkan bagi penyidik independen untuk bergabung ke KPK. Berbagai revisi-revisi itu, karena ini adalah perintah dari Presiden, maka ya saya sarankan untuk bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR RI dan coba menggalang atas perintah dari Presiden. Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini jawaban buat Mas Novel Baswedan. Terima kasih, tegakkan kebenaran, Satyam Eva Jayate, merdeka!